kenapa hal ini bisa terjadi? Penjual narkoboy kan masalah kan? Ya laki-laki ya harus berkuasa, perempuan ya dia di bawah kita lah. Nah relasi ini. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabar antum, Ustaz? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita kembali lagi ya pada kesempatan kali ini bersama Rumah Peradaban ID. Yes, bersama dua host ya. Ya, dua host Rumah Peradaban ID. Host Rumah Peradaban ID. Oke. Apa mau bahas apa kita hari ini Mas Malang? Jadi sekarang ini lagi booming, Ustaz. Oh lagi rame ya? Ya. Oke. Kasus apa itu, Mas? Tentang kasus penganiayaan. Oke. Ya, yang terjadi di daerah Jawa Barat. Oke. Jadi kasusnya seperti ini, Ustaz. Jadi mereka itu kenal di media sosial. Ya. Kemudian setelah itu mereka ketemuan. Mm-hmm. Setelah mereka ketemuan dan lain sebagainya, akhirnya perempuan ini nggak ada kabar. Ternyata ya perempuan itu diambil hartanya, disiksa ya dengan sebegitu kejamnya disiksa itu, Ustaz. Sampai 3 tahun. Waduh. Disiksa perempuannya itu, Ustaz. 3 tahun ya? 3 tahun. Bibirnya digunting, ya, Ya. telinganya, Ustaz, sampai matanya itu buta permanen, Ustaz. Oke. Sampai yang paling sadis itu kepalanya ada batunya, Ustaz. Ya, jadi 3 tahun ya? Disiksa. 3 tahun disiksa, disekap dan lain sebagainya. Ini fenomena yang luar biasa dan mungkin kita tidak akan masuk kepada pembahasan hukum dalam kasus ini, Mas Walak ya. Tapi lebih kepada pertanyaan-pertanyaan besarnya, apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Karena kasus semacam ini itu tidak hanya terjadi baru-baru ini. Dan ini memang karena kasusnya besar sekali, tingkat kekerasan yang mungkin dilakukan oleh katakanlah teman dekatnya ini, itu kekerasan yang sangat luar biasa. Kalau disekap selama 3 tahun dan disiksa sampai digunting bibirnya dan artinya sudah ada kekerasan fisik yang sangat luar biasa. Jadi tidak hanya fisik tidak hanya psikis nih, tapi juga mengarah kepada tindakan kejahatan yang bersifat fisik. Nah ini pertanyaan besarnya adalah kenapa hal ini bisa terjadi? Tentu saja jawabannya itu nanti kita akan melihat dari sudut pandang yang sangat banyak ya. Dari sisi perempuannya, dari sisi relasi antara laki-laki dan perempuannya seperti apa. Nanti dari sisi dilihat dari sudut pandang pendidikan, karena kita juga sama-sama orang pendidikan dan lain sebagainya. Itu penting sekali buat saya supaya tidak ada terjadi hal-hal yang serupa pada perempuan ya. Karena perempuan ini termasuk kelompok yang sangat rentan terhadap tindakan kekerasan, baik berupa tindakan kekerasan secara psikis, tindakan verbal maupun tindakan kekerasan yang berupa kekerasan fisik. Yang melihat datanya ya cukup tinggi gitu ya. Walaupun memang tidak menutup kemungkinan laki-laki juga mengalami hal yang sama. Tapi mungkin persentasenya itu kecil lah, persentasenya kecil. Nah ini biasanya kejadian yang semacam ini itu ada relasi kuasa di dalamnya masalah. Apalagi hubungan ini dibangun atas dasar hubungan asmara yang biasanya yang terjadi laki-laki itu punya kendali yang luar biasa, apalagi kalau seorang laki-laki itu punya sifat superior. Nah, sementara perempuan itu sendiri dibuat oleh laki-laki ini supaya tidak berdaya atau merasa inferior dengan laki-laki ini. Nah, sejak lama memang tradisi berpikir seperti ini sudah ada sejak zaman Belanda masuk lah paling tidak itu. Jadi tidak hanya terjadi dalam relasi antara laki-laki dan perempuan, relasi kita dengan orang yang kelompok orang yang pernah menjajah kita itu juga sangat mempengaruhi. Artinya tradisi kolonialisme itu sangat mempengaruhi tradisi berpikir kita baik individu maupun kelompok. Nah ini salah satu secara psikologi, secara kesejarahan itu kenapa hal yang semacam ini terjadi. Nah yang kedua,
Kalau tadi misalnya hartanya sampai diambil dan lain sebagainya, itu kan ada memang proses pelumpuhan secara sistematis Iya. terhadap eh, apa namanya, kepercayaan diri seorang perempuan, sehingga dengan cara seperti itu dia bisa menguasai seorang perempuan. Dan biasanya kejadian yang seperti ini membuat perempuan itu tidak berani untuk melakukan misalnya escape dari kejadian yang semacam ini, Iya. keluar dari misalnya ya udah tahu nih dia hubungan ini sangat buruk sekali, atau hubungannya itu sangat toksik lah bahasa orang Toxic. sekarang ya. Iya. Hubungan itu banyak merugikan dia, tetapi kemungkinan besar, ya saya tidak spesifik, kembali lagi ini disclaimer, teman-teman penonton kita semua, saya tidak sedang membahas secara spesifik kasus yang terjadi di Bandung, tetapi kita membahas secara umum yang terjadi, Iya. yang kita lihat, yang kita amati, karena kejadian semacam ini nih juga ada di dekat-dekat kita. Mungkin dialami oleh teman-teman kita sendiri, mungkin dialami oleh tetangga kita sendiri, atau bahkan mungkin dialami oleh ya keluarga, bisa jadi kan seperti itu. Nah, ini kondisi yang menarik untuk dianalisa, apa yang diperlukan oleh perempuan juga nih. Iya. Biar ada perlawanan. Biar ada perlawanan. Nah, ini penting. Jadi bukan untuk menjadikan perempuan itu sebagai orang yang berkuasa atau mengubah keadaan laki-laki akhirnya dikuasai oleh perempuan, tidak. Tapi mencoba membangun keseimbangan relasi yang sehat. Sehingga relasi antara laki-laki dengan perempuan itu menjadi relasi yang agak setara. Atau bukan agak setara ya, memang setara. Sehingga ada keberanian untuk keluar jika menemukan kondisi yang tidak sehat, atau dia bisa escape itu dari hubungan yang tidak sehat ini, dan meninggalkan karena memang pantas untuk ditinggalkan. Nah, jangan sampai setelah terjadi kekerasan yang luar biasa seperti ini, akhirnya kita baru sadar, oh bahwa saya memang terjebak dalam hubungan yang memang tidak sehat. Nah itu. Apalagi ya tadi perempuan itu seolah-olah dijebak gitu kan. Iya. Dalam artian kata dijebak tuh apa? Dia sengaja hartanya diambil, dia tidak diberikan keleluasaan untuk beraktivitas, dia tidak boleh untuk bertemu orang lain, dia akhirnya dibuat apa namanya, sepi dan lain sebagainya. Dia tidak, bahkan tetangganya itu masa nggak ada yang tahu. Iya. Iya kan? Dia tinggal di mana emang perempuan ini dengan laki-laki ini? Kejadiannya di mana? Di rumah kah, di kosan kah, atau di mana? Jadi apa namanya? Jadi ceritanya Ustaz, mereka ini pindah-pindah tempat karena khawatir ketahuan itu Ustaz. Nah, tibalah satu apa namanya, satu hari mereka pindah di kosan Ustaz. Dan mereka mengaku sebagai suami istri agar diizinkan untuk tinggal berdua di kosan itu. Nah, terus muncul lagi pertanyaan, ketika mereka pindah, apakah tidak ada kecurigaan? Ya mungkin apa namanya, diminta datanya apa benar mereka menikah, ya. Ataukah mungkin masyarakat sekitar tidak melihat wajahnya yang babak belur itu ketika dipindahkan. Atau mungkin di sini ada yang sedikit menjanggal Ustaz. Menurut saya apa namanya, ketika perempuan itu dibawa oleh laki-lakinya, respon orang-orang sekitar itu sepertinya tidak ada yang apa namanya, apalagi namanya kos, ada ibu kos, ada pemilik kos, kenapa tidak dibawa ke rumah sakit dan sebagainya, didiamin aja gitu. Nah itu memang problem kita hari ini ya, problem kita hari ini seperti pembahasan kita yang sebelumnya, cenderung ada perasaan takut dari masyarakat kita ini. Misalnya contohnya kita nggak usah jauh-jauh gitu ya, ada tetangga kita ribut misalnya, kita tuh agak malu menanyakan itu. Kenapa? Karena itu kan masuk pada ranah pribadi, yang seolah-olah kalau kita menanyakan itu tuh menyentuh ya ranah dapur mereka lah gitu. Nggak boleh orang lain tahu soal mau babak belur, mau apa, itu persoalan mereka sendiri itu. Nggak boleh orang lain tahu. Dan ini memang
akhirnya punya efek yang cukup apa namanya, dampaknya itu cukup luar biasa gitu ya. Iya. Hanya sekedar menanyakan aja itu ada rasa takut. Akhirnya apa? Ya, hal-hal yang semacam ini akhirnya tidak terdeteksi dengan mudah kan. Iya. Nah, itu harus ada interaksi. Memang tadi itu bisa jadi perempuan ini karena ada ancaman, ya kan? Atau mungkin ada intimidasi yang luar biasa. Kalau dia akhirnya harus berhubungan dengan orang lain, dia akan mendapat siksaan yang lebih keras lagi. Bisa juga seperti itu. Nah, ketidakmampuan untuk keluar dari kondisi inilah yang perlu juga kita soroti itu. Bukan kembali lagi saya tekankan betul, jangan sampai penonton kita salah paham nih Mas Iya. Wal. Saya tidak masuk ke wilayah yang lebih spesifik soal kasus ini, tapi kenapa saya terus mendorong teman-teman perempuan ya, Iya. ketika kenalan dengan laki-laki atau siapapun ya yang kita anggap itu adalah teman dekat kita, itu harus diuji betul-betul itu pemahaman mereka terhadap kesetaraan gender. Iya. Jadi isu kesetaraan gender di sini itu masuk pada ranah yang sangat penting. Bagaimana sudut pandang dia tentang perempuan, bagaimana sudut pandang dia tentang keluarga, itu juga penting. Penting ya. Penting banget. Kenapa? Dengan cara itulah kita bisa mengetahui kapasitas berpikir orang yang kita dekati ini itu seperti apa. Dia punya sensitivitas soal perempuan atau tidak. Harus diuji itu. Pemahamannya terhadap agamanya itu seperti apa. Itu juga penting. Pemahamannya terhadap relasi antara perempuan dengan laki-laki itu seperti apa. Sehingga kita tidak salah langkah, tidak salah pilih. Nah, itu. Jangan sampai kadung sudah masuk pada hubungan yang toksik tadi, Iya. akhirnya kita nggak bisa keluar. Hmm. Kita terikat di situ dan kita terpenjara di situ. Walaupun dunia ini luas sekali, kita merasa kok sempit banget hidup kita. Nah, itu bahayanya kalau kita, apalagi tadi kenal di media sosial tuh, Media sosial. nggak ngerti latar belakangnya apa, Anak siapa? gitu kan, keluarganya di mana, rumahnya di mana, dia temannya siapa, gurunya siapa, sehingga memang masuklah pada poin agama itu yang mengatur banyak hal tentang, misalnya kalau kita tadi bicara soal relasi hubungan asmara itu, bagaimana kriteria agama mengatur pilihan-pilihan kita tentang orang kita akan ajak hidup bersama, itu kan. Tentu saja saya rasa setiap orang yang memiliki hubungan yang spesial, katakanlah saya tidak menggunakan apa namanya, kata pacaran ini, relasi yang spesial katakan seperti itu selalu punya tujuan kan, dan itu perlu untuk ditanyakan, itu tujuan kamu apa nih, kalau cuma sekedar main-main atau untuk mengisi waktu, iya kan. Tadi di belakang kita kan diskusi kan bahwa bisa saja kata Mas Walak ini orang yang apa namanya, membangun hubungan asmara itu bukan karena memang dia cari Teman jodoh hidup. atau teman hidup, tapi memang untuk mengisi waktu dan ya apa, menyelesaikan rasa sepi aja gitu. Ya, Jadi itu pentingnya gitu ya. penting banget. Perempuan itu harus punya daya kritis itu ya. Yes. Iya. Punya daya kritis, dia harus mampu menanyakan banyak hal soal relasinya itu. Dia harus mampu menajamkan analisisnya itu. Sehingga memang kita perlu menyarankan itu. Di satu sisi memang dia harus ngerti soal gendernya seperti apa, dia harus menguji calon pasangannya, dia harus punya nalar kritis. Untuk apa nalar kritis itu? Tentu saja untuk tadi menguji, mempertanyakan ini relasinya udah baik atau tidak, relasinya ini relasi yang toksik atau tidak. Ya kalau memang ditemukan ada bibit-bibit itu, maka sebaiknya itu perlu dicek tuh. Perlu dilakukan pendeteksian dini, perbaikan. Kalau seandainya sudah tidak bisa diperbaiki lagi, sebaiknya ya sudah pindah ke lain hati aja lah gitu, nggak usah terlalu, ya kan. Betul. Ya ngapain kita, emang cuma dia doang di dunia ini kan gitu. Tapi ada poin yang saya garis bawahi tadi. Ya.
apa namanya tentang kriteria agama. Bagaimana Um, sih agama itu mengatur kriteria seorang laki-laki itu, Ustaz? Biar apa namanya tidak terjadi lagi namanya laki-laki yang seperti itu tuh ini Ustaz, akalnya sangat hmm, apa namanya sangat biar dan sangat apa namanya mengotak-atik hal seperti itu sangat iya, lihai dia. iya Sedangkan perempuan benar-benar itu banyak menggunakan hati. Ustaz. hati benar. Jadi agama itu mengatur seperti apa sih kriteria dan apa namanya seorang laki-laki itu sebelum benar-benar dijadikan teman hidup itu tadi. Hidup. Oke, jadi dalam tradisi keagamaan kita atau teks keagamaan kita, tentu saja Rasulullah sebagai panutan kita sudah menyebutnya sejak lama. Memang satu bicara soal fisik, soal ketampanannya, soal kegantengannya. Yang kedua bicara soal produktivitasnya. Saya rasa misalnya bicara soal harta, bicara soal bukan pure harta tapi kerjaannya apa, itu juga sebenarnya penting. Kenapa itu penting dipertanyakan? Ini juga menyangkutkan soal halal haram nih. Iya. Jangan sampai kerjaannya kok tiba-tiba penjual narkoboi kan masalah kan. Iya. Nah itu mesti ditanyakan. Pekerjaannya apa? Pekerjaannya apa? Sumber penghasilannya apa? Kegiatan sehari-harinya apa? Minimal ada apa namanya Ya, pemasukan. setidaknya iya. Iya. Dan itu pun juga bukan hanya sekedar pemasukan gitu. Iya. Tahu sumber penghasilannya apa kan? Betul betul. Ustaz. Dari bisnis kan? Bisnisnya apa nih? Iya, iya. Jangan bisnis-bisnis yang mengarah pada hal yang haram. Iya. Jangan sampai kita perempuan nih atau ya siapapun teman-teman kita perempuan dan sebagainya, penghasilan pasangan kita ternyata penghasilan yang haram. Apa itu nggak bahaya? Dari darah daging. Ya tadi anak-anak nanti yang kita lahirkan apa nggak ngefek juga? Nah, itu persoalannya. Kenapa agama itu sangat mengatur begitu detailnya? Yang ketiga itu soal latar belakang keluarga. Ini penting banget nih. Latar belakang keluarga itu penting banget. Kenapa? Karena orang ini kan tidak langsung besar, Mas Wala. Tidak langsung jadi dewasa kan. Dia dilahirkan oleh ibunya itu siapa? Keturunannya keturunan siapa? Bila perlu itu periksa sampai segitu-gitunya. Ayahnya siapa? Pekerjaan ayahnya apa? Pekerjaan ibunya sampai segitunya. Jadi bukan untuk, karena ini kan bukan hubungan main-main nih. Kalau kita misalnya bicara soal tadi relasi hubungan yang kita akan bawa ke jenjang yang serius. Ya kecuali kita nggak serius nih. Tadi yang ya udah main-main aja atau dijadikan sebagai alat untuk mengisi apa tadi? Kesepian, rasa sepian. Teman jalan. Teman jalan, apalagi teman ngedate ya, kecuali itu. Ya. FOMO biasanya. Ya bagi saya sih itu hubungan yang kurang bagus juga kalau hanya sekadar itu gitu. Kita pengennya membangun suasana hubungan tuh suasana yang serius. Ya buat apa kalau kita hanya dijadiin sebagai bumper lah istilahnya, atau bahasa ini anak muda itu apa? Kita hanya menjaga jodoh orang itu ngapain? Menurut saya sih ya nggak keren banget lah kira-kira gitu. Tapi apa? Tapi untuk mendeteksi pria itu serius atau tidaknya gimana? Nah ini para perempuan itu. Kok ini pertanyaan berat ya? Iya, ini biar apa enggaknya. Nah, pasti perempuan itu harus bisa mendeteksi. Gimana cara mendeteksi? Oke. Mendeteksi ini pertanyaan berat, jujur aja ini pertanyaan berat karena ya itu kita harus punya sensitivitas itu. Ada ukuran-ukuran yang mungkin kita bisa tetapkan dan itu kita bisa tanyalah ke ahli-ahlinya. Tapi paling tidak untuk menguji keseriusan seseorang itu dia tidak mengganggu fisik kita paling tidak. Ini hati-hati nih teman-teman yang punya tidak mengganggu fisik kita, akan menjaga kita secara serius, akan mengarahkan kita pada hal-hal yang produktif. Kalau dia benar-benar menginginkan kita menjadi pasangan yang sehidup semati lah paling tidak itu kan, maka dia akan menjaga kita dengan baik, akan mengarahkan kita pada hal-hal yang produktif. Itu ukuran serius yang bisa kita lihat dan bisa kita rasakan kan. Ya kalau misalnya ya hanya ngucapin I love you itu hal yang biasa lah, itu nggak usah terlalu dipercaya. Sebelum undangan menyebar, itu nggak usah dipercaya. Iya, jadi apa namanya, kasus-kasus seperti ini sangat banyak di sekitar kita. Oh banyak banget saya rasa, dan memang ya hanya tidak di-up di media aja. Karena ini kasus besar, maka disorot media kan pasti. Nah, tapi kasus-kasus yang
hubungannya misalnya sampai pada tahap ya mungkin tidak sampai tapi kekerasan yang ringan-ringan loh, kekerasan verbal lah, kekerasan mungkin pernah ditampar mungkin ada di sekitar kita. Cuman karena ini tidak gimana ya, eh, tidak di-up di media, orang yang jadi korban tidak ngomong, sehingga mungkin tidak mendapatkan ya tadi sorotan. Tapi kita tahu persis ya itu pasti ada. Ini kan udah level berat nih yang kita bahas. Iya, Walaupun kita tidak masuk ke tadi detailnya gitu. Biar karena kasus hukum ini berjalan, tetapi relasi-relasi yang mungkin levelnya masih ringan-ringan tuh banyak sekali saya rasa. Eksploitasi terhadap pasangannya, iya, tindakan kekerasan verbal mungkin juga iya terjadi, tapi itu bagi korban mungkin masih dirasakan ya udah masih ringan gitu. Atau orang yang mengalami itu tuh sampai bisa keluar gitu, escape. Dia bisa bebas dari hubungan yang buruk tadi. Nah, saya lanjut ke poin yang tadi masalah iya, kriteria yang ditentukan oleh agama tuh udah 3 kan. iya, Yang keempat itu adalah kembali kepada poin agama. Kenapa hal-hal yang seperti ini perlu diperhatikan? Orang tuh kalau punya pemahaman keagamaan yang bagus atau punya tradisi keagamaan yang bagus atau punya ya baiklah kira-kira ritualnya dia sholat dan lain sebagainya, kemungkinan untuk melakukan kejahatan yang seperti ini itu bisa diminimalisir. Dia ada tempat untuk kembali lah kira-kira gitu. Ada harapan untuk kembali. Ya kenapa agama itu mengatur betul dan menentukan bahwa kriteria agama itulah kriteria yang paling penting dan paling utama iya, di dalam memilih pasangan hidup. Ini kita bicara soal pasangan hidup ya. iya, Eh, saya tidak tertarik bicara soal misalnya apakah pasangan itu boleh atau tidak, itu soal lain. iya. Itu soal lain. Tetapi yang paling penting adalah itu hubungan itu dibangun dengan sehat atau tidak. Dibangun dengan sehat atau tidak. Apa namanya? Jadi kan setiap hubungan itu Hmm. ya, apa namanya? Pasti kita kan mencari yang terbaik, Ustaz. Iya, nah. Ya, mencari jodoh yang terbaik. Hmm. Nah, tentu saja dalam perjalanan itu pasti ada namanya masalah, Ustaz. Ya. Nah, yang saya lihat itu apa namanya tentang kontrol emosi itu, Ustaz. Jadi Iya. dia itu belum selesai dengan dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Belum selesai dengan dirinya sendiri, dia masih apa namanya masih memperdulikan dirinya sendiri, Emosi masih memuncak. memuncak dan dilampiaskan kepada Ya orang yang tadi statusnya lebih rendah dibanding dia. ya, Itu makanya kenapa kita singgung tadi itu soal relasi yang menganggap bahwa ya laki-laki ya harus berkuasa. Nah, itu. Sementara perempuan ya dia di bawah kita lah. Nah, relasi ini yang sangat memungkinkan ya atau besar terjadinya tingkat kekerasan dalam hubungan itu. Entah itu hubungan yang tadi statusnya misalnya hubungan spesial dalam bentuk belum diikat oleh pernikahan atau hubungan itu sudah diikat oleh pernikahan. Masalahnya ada pada sudut pandang itu dia memandang pasangannya atau temannya ini itu setara dengan dia atau tidak. Untuk menguji itu ketika misalnya ngobrol itu cukup itu aja untuk mendeteksi ini dominan atau tidak. Ya, adu pendapat katakanlah seperti itu. Kalau dia misalnya laki-laki ini, nah teman-teman perempuan ya, karena yang ngomong nih laki-laki ya. Kalau dia orangnya ngotot-ngototan, terus dia dalam debat loh ya, tidak ada argumentasinya, terus merasa dia dipatahkan oleh perempuan, padahal ini statusnya masih debat ilmiah biasa aja kan, saling mematahkan argumentasi. Tiba-tiba tuh dia mengeluarkan bahasa yang tidak sesuai rel diskusi itu. Ya udah pakainya marah-marah. Yo kamu berarti kamu suka melawan. Ya bukan, ini kan konteksnya diskusi. Menyelesaikan masalah. Ya menyelesaikan masalah itu atau mengakhiri diskusi kalau udah tidak ada argumentasi itu dengan marah-marah, dengan caci maki, mudah dia mengucapkan kalimat-kalimat yang mungkin ya tadi untuk menunjukkan bahwa saya itu lebih kuasa dibanding kamu, itu ya itu udah deteksi dini lah. Iya. Saya dari itu Berarti ada poin juga, Ustaz. Jadi setara yang dimaksud itu apa sebenarnya, Ustaz? Nah,
kesetaraan yang dimaksud itu bukan setara misalnya laki-laki juga harus melahirkan, bukan, atau laki-laki harus menyusui, bukan. Iya. Minimal dalam proses pengambilan keputusan di dalam hubungan itu pendapatnya sama, pendapat itu sama-sama punya apa namanya, kalau bahasa hukum tuh punya kekuatan legal standing yang sama. Jadi nggak bisa karena saya laki-laki, you harus ikut saya, nggak bisa. Tanpa ada logika di balik pendapat itu, tanpa ada dalilnya, itu nggak bisa. Kalau misalnya bagaimana kalau misalnya dalam perdebatan itu perempuan yang punya dalil dan argumentasi yang logis, ya maka dalil perempuan itu yang kita ambil. Jadi nggak bisa berdasarkan dia laki-laki atau perempuan. Nah itu maksud faktor kesetaraan itu. Bukan, orang kan salah paham nih. Kalau misalnya laki-laki bisa telanjang dada terus kami perempuan juga sama. Enggak bukan itu. Itu bukan lagi, ini sudah melanggar fitrahnya gitu. Itu bukan poin kesetaraan yang proporsional lah, kira-kira seperti itu. Jadi orang tuh suka salah paham lah. Misalnya kita nih agak melebar dikit ya, agak melebar dikit. Kenapa? Kembali lagi kita tidak bahas spesifik soal kasus ini, tapi lebih kepada bagaimana sih seharusnya relasi antara laki-laki dan perempuan dalam status apapun ya. Kita tidak mau bahas tadi soal dia pacaran atau tidak, menikah atau tidak, tapi relasi antara laki-laki dan perempuan dalam satu hubungan. Itu kesetaraan, dia punya kalau punya sudut pandang dia sepadan. Nggak bisa diukur karena saya laki-laki ya saya maha benar, atau sebaliknya gitu, karena saya perempuan saya maha benar, nggak bisa. Jadi ukurannya adalah ada pada porsi kebenaran yang dia miliki, itu kesetaraan itu. Berarti poin yang saya garis bawahi itu tentang tadi itu apa namanya, satu contoh tadi kesetaraan dalam diskusi menyelesaikan masalah. Banyak mungkin yang perlu digarisbawahi adalah jadi mereka ini apa namanya kawan bukan lawan. Jadi kan apa namanya yang diselesaikan itu masalah mereka berdua, bukan masalah pribadi. Benar. Nah, jadi kan banyak yang akhirnya mengadu ego itu karena apa namanya merasa ini kan laki-laki. Kok saya yang laki-laki diatur sama dia yang perempuan? Itu kebanyakan laki-laki kan egonya di situ, nggak mau diatur sama perempuan. Kalau perempuannya lebih cerdas atau lebih bisa menyelesaikan masalah itu justru lebih bagus. Iya, itu nggak apa-apa. Artinya ruang kebenaran itu terbuka terhadap siapapun, baik itu dia statusnya adalah laki-laki atau perempuan. Misalnya ide dia untuk menyelesaikan masalah ini yang paling efektif atau yang paling ideal, maka itu yang harus kita jalani. Gitu. Dan kita nggak menjadi rendah kok ketika kita mengikuti sudut pandang dia gitu. Justru disitulah fungsinya kita berdiskusi, menemukan solusi, bukan untuk tadi mengangkat ego saya laki-laki harus benar. Nggak bisa. Itu yang membuat banyak hubungan tuh akhirnya mengarah kepada tadi tindakan kekerasan. Ketika misalnya perempuan merasa ya kayaknya hubungan ini tuh udah nggak sehat, dia mau menyampaikan ke laki-laki, hubungan kita udah nggak sehat nih. Nah yang dijawab laki-laki itu bukan lagi argumentasi, tapi gunting bibir tadi. Kan bisa jadi seperti itu kan kejadian, atau langsung dijotos atau langsung ya pokoknya tindakan kekerasan terhadap fisik lah gitu. Atau bisa juga orang misalnya perempuannya protes, saya merasa kok begini, jadi dia hanya baru melempar isu atau melempar masalah nih, kayaknya masalah yang saya deteksi itu seperti ini. Tiba-tiba yang dia balas apa? Nggak menjawab persoalan. Kamu mau coba melawan saya? Nah itu kan cara merespon persoalan dengan cara ya tadi merasa superior atas segala sesuatu gitu. Dan ini isu lama sih sebenarnya, tapi memang kenapa ini penting karena kita kembali lagi merespon kasus. Dan kasus ini saya rasa ya bukan hanya satu dua yang kasus yang ada di media. Di akar rumput tuh banyak banget masalah. Dan banyak korbannya adalah perempuan. Gitu. Dan kita sungguh-sungguh sangat prihatin terhadap teman-teman kita perempuan atau ya saudari kita lah perempuan yang mungkin terjebak dalam
hubungan yang seperti ini. Ya. Dan bagi saya rekomendasinya kembali lagi adalah salah satu cara adalah meningkatkan kualitas berpikir kritis. Ya. Dan pentingnya teman untuk bercerita, entah itu keluarga kita kah, teman dekat kita, tapi bukan teman curhat tiba-tiba cowok teman curhat kita, bukan ya. Maksudnya ada orang yang kita anggap dia itu orang yang tidak akan membocorkan rahasia kita, orang yang tidak menghakimi kita ketika berbicara atau menyampaikan keluhan. Artinya bestie banget lah kira-kira. Penting tuh punya teman seperti itu. Orang yang bisa mendengarkan keluh kesah kita itu penting banget menurut saya. Sehingga tadi itu sekian lama 3 tahun itu kan, kembali lagi 3 tahun kan waktu yang sangat lama sekali. Dan korbannya itu sudah hancur-hancuran. Kalau tadi cerita mata sampai buta, kepala sampai la ilaha illallah, saya agak miris mendengar itu. Dan mudah-mudahan teman-teman perempuan kita, adik perempuan kita, anak perempuan kita, dan siapapun eh, perempuan di muka bumi ini jangan sampai lagi lah merasakan hal yang seperti itu gitu, atau ketemu masalah seperti ini. Eh, Kenapa kita itu perlu membela perempuan masalah? Karena generasi ke depan lagi, karena kita membawa pilihan kata kita adalah peradaban. Kunci peradaban itu ada di mereka masalah, ada di perempuan-perempuan ini. Karena dari rahim mereka lah generasi ini bertumbuh, dan dalam pelukan mereka lah generasi ini tumbuh gitu. Kalau perempuan mengalami trauma seperti ini, mereka akan bisa saja mereka akan mewariskan trauma yang sama dengan terhadap generasinya. Ada gium yang menarik, kalau satu generasi itu rusak masalah, itu akan punya efek terhadap minimal 3 generasi. Jadi ketika kita nih generasi trauma, maka kemungkinan akan merasakan traumatis itu adalah cucu kita. Berarti cucu kita itu akan merasakan hal yang sama. Itu kenapa kita perlu membela perempuan dalam kasus seperti ini. Ya. Dan perempuan itu harus jadi pilar Ya. Pilar yang benar-benar harus kita angkat Ustaz ya. Benar. Jadi seringkali perempuan ini dianggap tidak punya kebebasan dalam berpendapat, hanya manut-manut saja. Ya. Karena dianggap laki-laki itu menghegemoni dalam segala hal Ustaz. Oke. Ya, dia ngikut-ngikut saja. Benar. Dan kasus-kasus seperti ini kan terjadi ya, melihat kasus ini kan berarti lelakinya ini sudah berpengalaman kayaknya Ustaz. Sepertinya. Jadi polanya itu terstruktur banget. Ya. Kejahatan itu dibangun sekian lama itu kan luar biasa Mas Falak. Ya. Dia memilih untuk pindah-pindah tempat dan lain sebagainya, sehingga pasangannya ini tidak sempat untuk membangun relasi dengan orang lain kecuali dia, dan ada hubungan ketergantungan juga Mas Falak. Yang kita khawatirkan itu adalah tadi stigma terhadap perempuan membuat mereka itu menggantungkan seluruh hajat hidupnya itu pada laki-laki atau pada pasangannya. Padahal perempuan itu juga harus mendapatkan hak yang sama di dalam apapun. Ya, dalam apapun itu bukan semuanya ini ya, tentu nanti ada batasan-batasan tertentu. Jangan sampai ya, perempuan juga boleh dong memilih misalnya untuk tidak melahirkan, ini bahaya. Kalau ini tidak dibatasi itu, ya gimana manusia bisa berkembang kalau misalnya perempuan memilih pilihan yang seperti itu. Memang fitrahnya. Itu batasan-batasannya lah, kira-kira seperti itu. Artinya begini, peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan, peluang mereka untuk mendapatkan menghasilkan finansial, peluang mereka untuk berkembang, bertumbuh, dan menjalani hidup dengan produktif, itu kita harus berikan peluang-peluang itu. Jangan sampai kehadiran kita dalam kehidupan pasangan kita itu menjadikan mereka itu tidak produktif, kecuali itu adalah keinginan dia.
Oke. Atau itu sudah disepakati misalnya nih, eh, ada diskusi lah, paling tidak ada diskusi, kamu masih mau berkegiatan atau semuanya diserahkan ke saya misalnya, itu soal itu perlu diskusi-diskusi lah, dan itu mungkin kita akan bahas di lain kesempatan tuh Mas Hmm. Wala. Ya. Sebenarnya pembicaraan soal relasi laki-laki dengan perempuan ini sejauh ini masih menarik. Kenapa? Ya. Tradisi kita masih mengakar. Tradisi berpikir bahwa perempuan itu hanya ada di 3 tempat itu masih mengakar. Ya. Secara sadar atau tidak. Betul kan? Sadar atau tidak nih. Ya. Dan ini nggak boleh kita lanjutkan sebagai anak-anak muda yang ingin membangun peradaban ini. Itu nggak boleh tradisi berpikir itu kita lanjutkan. Atau stigma terhadap perempuan yang seperti itu tuh kita biarkan bertumbuh. Misalnya perempuan hanya boleh ada di bahasa ininya kasur, sumur, dan dapur. Emang mereka nggak boleh jadi presiden? Emang mereka nggak boleh jadi wali kota? Emang mereka nggak boleh jadi apa namanya miliarder? Macam lah tuh. Hal-hal yang diinginkan oleh laki-laki. Ya itu kita akan bicarakan nanti Ya. tuh. Insya Allah Di lain kesempatan ya, di lain kesempatan kita akan bicara soal itu. Dan saya rasa itu poin penting kita, masalah mereaksi kasus ini berarti ada tugas kita bersama nih untuk menerangkan bahwa tadi perempuan harus mandiri, perempuan harus berani, perempuan harus kritis tadi, ya. perempuan juga harus punya wawasan yang luas, Ya. ya kan? Perempuan juga nggak boleh kira-kira gatek lah itu. Ya. Paling tidak perempuan tuh bisa mengimbangi narasi laki-laki hari ini, sehingga antara keduanya itu punya relasi yang saling mendorong ke arah produktivitas. Ya. Itu masalah. Ya, terima kasih ya Pak Ustadz, apa namanya obrolan kita pada kesempatan hari ini sungguh apa namanya memberikan satu titik yang sangat cerah ya untuk kedepannya, sehingga kejadian-kejadian seperti ini kita harapkan tidak akan terulang lagi. Ya. Benar. Ya, karena jangan sampai apa namanya kalau kita tidak membahas tentang ini, jadi ini menjamur dan membesar. Ya, terima kasih ya Ustadz. Okay. Semoga apa namanya kita sehat ya Ustadz ya, biar bisa benar. Tetap menyebarluaskan ya apa ilmu paling tidak, atau bukan ilmu ya, sudut pandang kita ya. Sudut pandang rumah peradaban ID terhadap kasus seperti apa itu. Oke Mas Malak ya, berarti kita oke.